Salam sejahtera buat kita semua, salam budi luhur. Baiklah, pada pertemuan pertama, mata kuliah Interpersonal Skill, kita akan membahas apa itu interpersonal skill. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu wawasan budi luhur. Jadi, wawasan budi luhur yaitu cara pandang manusia tentang bagaimana harus berpikir, bersikap, bertutur kata, dan berperilaku dengan sebaik mungkin terhadap segala sesuatu yang menyangkut dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bagaimana cara pandang kita ya untuk berpikir, ya, bersikap dan bertutur kata serta berperilaku. Nah, itu adalah wawasan berbudi luhur. Kemudian, mengapa manusia perlu berbudi luhur? Kenyataannya, manusia itu yang pertama adalah makhluk sosial. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi. Kedua, makhluk individu yang menginginkan ketenangan dan kedamaian. Jadi, manusia juga perlu tenang dan damai. Ketiga, makhluk berakal yang cerdas. Nah, manusia punya akal. Itu bedanya manusia dengan yang lain, ya, yang bukan makhluk hidup. Kemudian, manusia perlu berbudi luhur. Kenapa? Karena tutur kata, perilaku, sikapnya bermanfaat bagi diri sendiri, kemudian tidak merugikan bagi diri, masyarakat, dan lingkungannya, karena sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Selanjutnya, apa itu interpersonal skill? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu interpersonal skill, itu diibaratkan otak manusia. Jadi, otak manusia ada otak kiri dan ada otak kanan. Nah, untuk otak kiri itu biasanya untuk kesadaran, matematika, penalaran, bahasa, menulis, membaca, logika, urutan, sistematis, analitis, dan kaku. Jadi sebenarnya otak kiri ini lebih ke penalaran dan logika kita, ya. Kemudian bedanya dengan otak kanan itu fungsinya untuk bawah sadar, ya, kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gagasan, gambar, musik, bermimpi, dan fleksibel. Jadi kalau otak kanan lebih ke kreativitas dan imajinasi kita. Itu perbandingannya, ya. Selanjutnya, klasifikasi skill. Ada hard skill, ya. Hard skill itu adalah keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu pekerjaan tertentu. Jadi kalau kita menyelesaikan pekerjaan, ya, kita harus mempunyai hard skill, ya. Jadi supaya bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, ada yang namanya soft skill, ya. Nah, soft skill ini adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan kepada orang lain. Jadi, soft skill ini bagaimana cara kita sebagai makhluk sosial, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, ya. Selanjutnya, kompetensi yang dibutuhkan agar sukses dalam berkarir. Ini menurut survei, ya, National Association of College and Employee, NACE, pada tahun 2002, ya. Ini ada rankingnya. Kemudian ada kemampuannya. Jadi pada ranking 19 itu ada kemampuan entrepreneurship. Kemungkinan untuk survei tahun sekarang, kemampuan entrepreneurship ini sudah masuk ranking 5, ya. Ini kan kebetulan surveinya tahun 2002. Ini masih ranking 19, karena sekarang kemampuan entrepreneurship ini sangat penting, ya, untuk kita sukses dalam berkarir. Kemudian di ranking 18 ada humoris, kemudian ada kreatif, kemudian di ranking 16 itu ada IPK lebih besar dari atau sama dengan 3. Jadi IPK yang lebih besar dari atau sama dengan 3 atau IPK yang di atas 3 itu tidak menjamin orang untuk sukses dalam berkarir,
ya. Kemudian ada kemampuan bijaksana, sopan, percaya diri, orientasi detail, organisasi. Nah, organisasi ini masuk ke ranking 11. Jadi organisasi itu sangat penting, ya, sangat dibutuhkan kita. Karena dalam berorganisasi kita banyak belajar, ya. Kemudian banyak pengalaman juga, ya. Kemudian banyak relasi juga di dalam organisasi. Selanjutnya, di ranking 9 ada kemampuan komputer. Jadi kita beruntunglah, ya, yang mengambil kuliah di jurusan komputer. Karena jurusan komputer masuk ke ranking 9, ya. Ini pada tahun 2002, ya. Mungkin untuk tahun sekarang sudah masuk ke ranking 5 besar juga untuk komputer ini. Selanjutnya, ada kemampuan analitikal, kemudian mampu beradaptasi, motivasi, etos kerja yang baik, kemudian interpersonal, ya, kemampuan diri sendiri, ya, ini ya, interpersonal ini. Kemudian bekerja sama, itu sangat penting, karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus bisa bekerja sama dengan tim atau kelompok. Selanjutnya, di ranking 2, itu ada kejujuran atau integritas. Nah, ini yang paling penting juga, ya. Jadi yang orang butuhkan adalah sekarang kejujuran, ya. Jadi kalau kita sudah satu kali berbohong atau berbicara yang tidak benar, ya, atau mengada-ngada, kalau orang sudah tahu bahwa kita itu pembohong, maka selanjutnya kita tidak akan dipercayai orang lagi, ya, karena kejujuran sangat penting. Kalau sekali orang sudah percaya sama kita, seterusnya dia akan percaya kalau seandainya kita tidak pernah berbohong, ya. Selanjutnya, yang paling penting sekali di ranking pertama itu komunikasi, ya. Komunikasi sangat penting. Jadi, kalau orang yang tidak bisa berkomunikasi, kemungkinan dia tidak bisa sukses dalam berkarir, ya. Baiklah. Selanjutnya, ya, pada pertemuan 1 ini, ya, ada tugas untuk kalian. Di sini ada kolom kosong, ya. Di sebelah kolom kemampuan ada kolom klasifikasi skill. Nah, tugas kalian silakan diklasifikasi skill ini, ya. Dari kolom kemampuan ini ada, ya, dari ranking 1 sampai ranking 1 ada kemampuan, ya. Silakan diklasifikasi masuk klasifikasi skill yang mana. Kemudian, ya, klasifikasikan masuk ke hard skill atau soft skill. Oke, ini saja materi untuk pertemuan pertama. Sampai ketemu pada pertemuan kedua, ya. Semoga bermanfaat materi ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Salam budi luhur.